I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Puji Tuhan. Luar biasa, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Semua karena kebaikannya, semua karena anugerahnya kita ada di tempat ini. Kita bisa beribadah, kita diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita masuk hadirat Tuhan.
Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami terlalu bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau bertemu muka dengan kami yang haus dan rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Engkau akan meluk kami. Engkau akan berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih bisa diberikan kesempatan untuk datang ke tempat ini, memberikan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Kalau kami ada sampai hari ini, di depan mata kami Tuhan ada darah dan tubuh-Mu Tuhan, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menebus hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu.
siang hari ini di depan kita ada roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus. Mari kita semua yang ada di tempat ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita diundang oleh Tuhan ke tempat ini. Bukan karena gereja ini kita ada di tempat ini, bukan karena pemimpin di tempat ini, tapi karena Tuhan ada di tempat ini. Yakin dan percaya Tuhan ada di tempat ini. Mari kita semua haus lapar bertemu dengan Tuhan. Mari teguhkan iman kita kepada Tuhan. Katakan kepada Dia, segala pujian itu hanya bagimu Tuhan. Kami rindu bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih. Mari katakan bersama-sama kepada Tuhan. Segala puji, amin Tuhan. Segala hormat. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri bersama-sama. Yes Lord, ini kerinduan kami Tuhan. Oh Yesus, terimalah segenap hidup kami Tuhan. Yes. Amin, amin, amin Tuhan. Yes. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku yang menyembah Engkau segenap hidup kami Tuhan. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Mari katakan dengan sungguh kepada Tuhan segala puji.
Shikiara la bara la bara la bara la bara la bara shikana ra 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 ya Shiara la bara la bara la bara la bara. Kami tahu kami terbatas. Kami tahu kami banyak kelemahan. Kami tahu kami banyak dosa Tuhan. Ampuni kami. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu Yesus. Jamah siap kami. Jamah siap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Segala puji. Katakan dengan segenap hati. Amin. Biar semuanya itu hanya untuk Tuhan Yesus. Segenap hati kami Tuhan mau menyembah Allah yang kudus. Amin. Terimalah segenap hidup kami Tuhan. Yes. Ini persembahan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh haleluya, katakan lagi. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku kami mau selalu menyembah Engkau Tuhan. Segenap hidupku sebagai persembahan. Mari katakan dengan sungguh kepada Tuhan. Hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau, hanya untuk menyembah Engkau Tuhan. Biarlah hanya Engkau Yesus yang selalu kami nantikan di dalam hidup kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saudara mau memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi, amin. Haleluya. Kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Yesus, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti.
memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Kita semua mau bersorak buat Tuhan, amin. Haleluya Tuhan. Kita akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaruh memuliakan-Mu, dibebaskan dari iman, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dengan iman kita, yes, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, kini hanya untuk-Mu hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Suara-suara lebih dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat kanan kirinya, senyum yang paling indah, bilang shalom. Shalom. Haleluya Yesus. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Mari bersukacita. Citaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, amin. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih-Mu Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang mau menari buat Tuhan, lambaikan tanganmu. GBI Mojopahit mau menari buat Tuhan, amin. Amin. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lebih lagi, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi,
mati, tetapi bangkit untuk kita, untuk menyelamatkan hidup kita. Semua yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Nyatakan dengan iman kepada Dia. Dia sudah bangkit menyelamatkan hidup kita. Haleluya, tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan siang hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh kita dengar dan kita mau melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Kami mau percaya Tuhan, sekalipun kami tidak melihat Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, Kau selalu menggenapi janji-Mu atas hidup kami Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakin dan percaya saat firman Tuhan ditaburkan, saat itu berkat Tuhan turun atas setiap kita. Oh haleluya, kekuatan
dalam-Mu. Kau yang meneguhkan hati kami Tuhan. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Dengan iman percaya kita, kekuatan di hidupku. Amin Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan dalam hidup kami berasal dari Engkau Tuhan. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Dapat di dalam-Mu. Kau yang meneguhkan setiap hati. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau imani pujian ini. Bapa, kami mau percaya Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat, mungkin doa-doa kami saat ini belum Kau jawab Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Kau memberikan yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Kau mengetahui kerinduan hati kami Yesus. Oh haleluya, dalam setiap pujian ada kuasa Tuhan yang besar. Kita mau imani pujian ini. Haleluya Yesus. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Amin Tuhan. Yang selalu Kau pasti menggenapi janji-Mu atas hidup kami. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Amin. Yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari semua umat percaya, kita mau naikkan tangan kita di hadapan Tuhan. Bapakku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah
karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yang percaya akan firman Tuhan kan mari beri sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarkan hati kami selalu percaya akan Engkau Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami ada karena Engkau Tuhan. Sebab itu biar puji-pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kalau kami sebentar kami dengar firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang subur Tuhan. Agar setiap benih firman-Mu boleh tertanam, berakar, berbuah Tuhan. Dalam kehidupan kami. Tuhan berbicara dengan kami. Karena kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami pengertian demi pengertian. Dan itulah yang menjadikan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Sebab itu Tuhan, beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, untuk kami boleh taat akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, dan kami akan mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim Presiden Worship yang sudah bersama-sama dengan kami semua. Boleh memuji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak sekalian, ini adalah minggu yang pertama. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Sebelum itu mari kita menerima berkat daripada firman Tuhan yang akan kita simak bersama-sama. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema firman Tuhan, yaitu tidak tawar hati. Ya, tidak tawar hati. Di dalam bahasa Inggrisnya itu kami tidak tawar itu we find not. Ya, tidak tawar hati. Bapak sekalian, apa itu tawar hati? Ya, tawar hati itu sesuatu hal yang tidak mengenakan Bapak sekalian. Sesuatu hal yang saya katakanlah negatif gitu ya. Kalau kita pergi ke restoran, kita pesen es teh manis, itu jauh lebih enak ya daripada teh tawar, betul enggak? Nah, hidup ini Bapak sekalian memang tidak semanis apa yang kita kira Bapak sekalian. Ada hal-hal yang kadang membuat kita itu bisa menjadi tawar hati. Sebab itu mari pada kesempatan yang baik ini kita belajar ya tentang tidak tawar hati itu. Jangan sampai kita tawar hati. Ya. Nah, ayat Mas yang akan kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 Bapak sekalian. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinilah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 ini ada satu pernyataan bahwa sebab itu kami tidak tawar hati. Artinya kami tidak mau tawar hati. Ya, meskipun dikatakan manusia manusia jasmani kita itu seringkali bisa merosot. Orang tidak semakin muda, orang itu semakin tua Pak sekalian. Ya, jasmaninya merosot. Mungkin sudah mulai lupa-lupa gitu ya. Saya nggak mau pikun ya, lupa-lupa gitu ya. Mungkin kita nggak bisa berjalan seperti dulu, cepat, jauh gitu. Tapi ya jalannya bahasa Jawanya klunuk-klunuk. Ya, manusia jasmani bisa merosot Bapak sekalian. Tetapi itu jangan membuat kita jadi manusia yang tawar hati. Manusia yang penuh dengan kekecewaan. Ya. Nah, mengapa orang bisa tawar hati Bapak sekalian? Kalau tadi saya bicara tentang jasmani, ya itu semua akan mengalami begitu ya, betul enggak ya? Orang akan mengalami yang namanya tua. Kita nggak boleh menghindari itu. Tetapi mengapa orang itu bisa tawar hati?
Meskipun manusia lahiriah kita, manusia jasmani kita itu tidak merosot. Maksud saya begitu. Mengapa Bapak sekalian? Yang pertama Bapak sekalian, dalam 1 Samuel 17, ya, ayat yang keempat dan nanti 10, 11, sebenarnya ini satu perikop yang harus kita baca. Tetapi intinya yang kita baca di sini adalah, jangan kita ini cemas dan ketakutan. Kalau kita cemas dan kita takut Bapak sekarang, itu akan membuat kita menjadi orang yang tawar hati. Apa yang dialami pada waktu itu oleh bangsa Israel? Bangsa Israel menjadi tawar hati. Kenapa? Coba kita baca ayat yang keempat, 10 dan 11. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya siapa? Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ayat 10, loncat. Pula kata orang Filistin itu, aku menentang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang. Seorang lawan seorang. Ini bahasanya duel gitu ya. Duel. Ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan, Bapak sekalian. Nanti Bapak kan bisa baca di rumah. Nanti akan tampil seorang yang tidak pernah dipikir, yaitu Daud, yang masih muda, yang masih kecil belia. Bukan seorang tentara, tetapi seorang penggembala domba. Yang katanya jumlahnya itu enggak banyak, Bapak sekalian. 2-3 ekor katanya. Dia bisa tampil. Dia katakan, jangan tawar hati. Karena Goliat ini. Ya. Goliat Bapak sekalian, kalau kita tadi baca, ayat yang ke-10, 11, dan nanti kita baca juga satu perikop itu. Kita akan melihat profil Goliat itu seperti apa. Kalau dikatakan dia itu tingginya 6 hasta sejengkal, itu seberapa tinggi sih? Ya. Saya mencoba untuk short di sini, ya, 6 hasta sejengkal itu ada yang memperkirakan kira-kira tingginya 3 meter, Bapak sekalian. 3 meter. Saya barusan lihat satu IG kalau nggak salah ya, pemain basket wanita China itu, wah itu saya ngomong istilah ini Goliat ini, luar biasa tingginya itu. Ada anak Jember di sini yang tanding di sana, di mana itu ya, saya nggak tahu. Anak Jember itu, ikut tim, lawan itu. Waduh gak ada apa-apanya, padahal saya tahu anak itu tinggi Bapak sekalian. Anak perempuan itu tinggi, di Jember tinggi. Makanya bisa dia masuk dipilih di nasional. Itu kalah tinggi Bapak sekalian. Ya, yang namanya ring bola itu tinggal seperti orang masukkan itu loh, plung gitu ya. Mana bisa menang Bapak sekalian. Waktu dia belum masuk Bapak sekalian, pemain China yang tinggi besar itu belum masuk. Masih imbang Bapak sekalian. Skornya nggak salah 14-13 itu berapa itu. Tapi begitu masuk Bapak sekalian, skor akhirnya itu 100 lawan 50 Bapak sekalian. Ya, enak orang. Dapat bola, cemplung, dapat bola, cemplung. Pemain Indonesia mau syuting, tinggal ngeblok aja Bapak sekalian. Itu tingginya nggak sampai 3 meter Bapak sekalian. Goliat 3 meter. Masuk pintu ini dingkluk Bapak sekalian. Ya. Dia juga pakai perlengkapan perang Bapak sekalian. Dia tentara. Ketopong tembaga ada di kepalanya, ya, kepalanya tertutup. Ia memakai baju sirah bersisik. Ya, beratnya itu 5.000 shikal. Ya, 5.000 shikal itu kurang lebih 57 kilo. Baju sirahnya aja 57 kilo. Di sini ada ibu-ibu yang beratnya 57 kilo? Ada ya? Banyak ya? 57 kilo. Itu berat bajunya Bapak sekalian. Ya, terus dia pakai penutup kaki dari tembaga dan bahunya. Dia memanggul lembing tembaga. Nah ini. Ya. Yang namanya mata tombaknya itu, lembingnya itu 600 shikal beratnya, kurang lebih 7 kilo sekalian.
Di sini siapa yang suka ini? Fitness, barbel? Bisa angkat 7 kilo gitu? Berat loh sekalian. Itu mata lembingnya loh, mata tombaknya. Yang di ujung tuh loh. 7 kilo. Jadi begitu dahsyatnya ini kalau kita lihat profil dari Goliat ini. Makanya gak heran yang namanya Raja Saul dikatakan dan segenap bangsa Israel itu cemas dan sangat ketakutan. Sehingga dikatakan mereka tawar hati. Ya ibaratnya itu gak punya hati lagi. Aduh ya opo gitu. Apalagi dia tantang. Ayo 1 lawan 1 wis. Karena konsepnya begini, kalau aku menang, kata Goliat, kalau aku menang, maka sudah gak perlu perang. Artinya harus menyerah. Harus menyerah, bangsa Israel harus menyerah. Tapi kalau ada satu orang yang nantang dia dan dia kalah, Filistin menyerah. Kelihatannya gampang ya, tidak apa-apa 1 lawan 1, cepat mari katanya. Tapi tidak semudah itu. Karena tantangannya sangat besar. Orang bisa tawar hati Bapak sekalian karena dia cemas. Karena dia sangat ketakutan. Itu yang membuat orang bisa tawar hati. Goliat apa yang membuat Bapak Ibu Saudara cemas dan sangat ketakutan pada hari-hari ini? Sehingga yang membuat Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang tawar hati. Nanti kita akan bongkar itu. Kita harus pulih daripada rasa cemas dan rasa sangat ketakutan. Karena itu bukan dari Tuhan. Itu datangnya daripada si pencuri, yaitu iblis. Yang ingin mencuri damai sejahtera dari hidup kita. Sehingga kita tidak merasakan kasih Tuhan yang melimpah. Rasa cemas, rasa takut. Sekali lagi, itu bukan dari Tuhan. Itu harus kita bereskan Bapak sekalian. Jangan ada Goliat-Goliat yang mengintimidasi hidup kita. Sehingga kita lupa ada Tuhan yang lebih besar dari apa yang kita sedang hadapi. Daud waktu maju, dia katakan apa? Demi Allah Israel. Dia katakan demi nama Daud. Dia nggak pakai kekuatan dagingnya Bapak sekalian. Tetapi dia dengan roh Tuhan, dia bisa katakan, dengan nama Allah Israel. Ya, sambil puter-puter itu, alih-alihnya itu. Ya, mungkin kalau sekarang gini, dalam nama Yesus gitu ya. Sweat. Dia pakai ketopong itu, nama Goliat. Dikatakan tadi kan pakai ketopong, pakai apa semua. Dep. Bisa masuk di dahinya ini. Kalau bukan campur tangan Tuhan. Tidak mungkin Bapak sekalian. Sebab itu mari, jangan kita mau diintimidasi oleh Goliat-Goliat yang ada dalam dunia ini. Setiap kita, Bapak sekalian, akan menghadapi tantangan. Tetapi saya katakan di sini, seberat apapun, seperti ketika kita menghadapi seorang Goliat, jangan cemas, jangan takut. Amin. Yang kedua Bapak sekalian, mengapa orang bisa tawar hati? Rupanya karena dia sakit hati atau kecewa. Dalam Kolose 3 ayat 21, dia katakan demikian. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jadi rupanya Bapak sekalian, orang bisa tawar hati itu karena dia pernah sakit hati. Dia pernah tersakiti hatinya. Sehingga tawar hatinya Bapak sekalian. Dan ini penyakit yang bahaya Bapak sekalian. Ini penyakit yang lebih bahaya daripada sekedar penyakit tipes DB dan sebagainya. Sakit hati itu mungkin orang lain nggak tahu. Betul nggak? Kalau DB, tipes, bisa mungkin secara fisik kelihatan orang ini. Mungkin mukanya pucat. Ini ada dokter ini, lebih tahu ini. Dokter Ivan, Dokter Jin, Dokter Eko. Siapa lagi di sini? Saya tahu banyak mahasiswa kedokteran di sini. Bisa dianalisa.
Tapi siapa yang tahu orang yang sakit hati? Gak ada seorang pun yang tahu. Mungkin di depan orang dia bisa senyum, tetapi dalamnya dia mengalami kepahitan. Dia sakit hati. Ayat ini nggak saya kupas berkenaan hubungan antara ayah dengan anak. Tetapi secara umum saya katakan. Bukan ini memang Bapak sekalian ini tentang bapak dengan anak, tentang keluarga. Tapi secara universal, secara global, siapapun di antara kita bisa. Atau ada kemungkinan kita ini bisa sakit hati. Ya, kalau dalam ini konteksnya memang antara orang tua dengan anak. Tetapi kita semua ini ada kemungkinan kita bisa sakit hati atau kecewa. Dengan siapa? Dengan istri, dengan suami, dengan teman, dengan tim. Yang satu tim, dulunya kompak, sekarang kok enggak kompak katanya. Mulai tawar hati, kecewa. Atau maaf, mungkin juga dengan pemimpinnya. Dia bisa sakit hati, kecewa. Dan mulai tawar hati. Dan orang yang tawar hati, Bapak sekalian, harus atau perlu dipulihkan luka batinnya. Kalau kita baca nanti Maliaki 4 ayat 6, tentang hati Bapa, Tuhan rindu supaya orang-orang yang tersakiti itu harus dipulihkan dengan kasih Bapa. Amin. Karena manusia itu sering mengecewakan. Seberapa sih kita berusaha untuk mengasihi sesama kita? Tetapi Tuhan itu jauh lebih sempurna kasihnya kepada kita semua. Sebab itu kita perlu namanya kasih Bapa. Hati Bapa itu yang menyembuhkan kita. Sehingga kita menjadi orang yang tidak tawar hati karena luka itu dipulihkan. Bapak sekalian, kalau Bapak sekalian mengalami namanya sakit hati atau kecewa, justru Bapak sekalian harus datang ke gereja, datang kepada Bapa di surga. Tuhan, pulihkan hatiku Tuhan. Jangan justru menjauh Bapak sekalian. Ya, orang yang terluka cenderung bisa melukai orang lain. Percaya atau tidak, nanti Bapak Ibu bisa survei. Orang yang sakit hati punya kecenderungan dia menyakiti orang lain lagi. Kalau dia tidak dipulihkan. Satu, jangan main-main dengan yang namanya sakit hati. Sakit hati harus segera dipulihkan oleh Bapak sekalian. Itu Bapak sekalian harus perlu datang kepada Bapa di surga untuk dipulihkan. Nah, efek Bapak sekalian, efek dari tawar hati itu, wah, bahaya sekali. Yang pertama, terhadap orang lain. Kalau nanti baca Bilangan 13 ayat 30 sampai 33, cerita tentang 10 pengintai, ada 12 pengintai. Yang 2 itu punya cara pandang dari Tuhan. Berpikiran selalu positif, punya iman. Ya, Yosua dan Kaleb. Yang 10 Bapak sekalian, ketika melihat tanah perjanjian itu, orangnya tinggi besar katanya. Ya. Mungkin seperti Goliat juga, tinggi besar. Dikatakan mereka itu seperti, waduh gak ada apa-apanya dah. Mereka dikatakan, kami ini bisa dimakan oleh mereka katanya. Tapi Yosua dan Kaleb itu, dia melihat tanah yang begitu subur. Anggur yang melimpah. Dia memandang dengan cara pandang Tuhan. Tetapi 10 pengintai itu mulai, nah ini ceritanya, mulai kasak-kasuk. Wis ojo masuk, wis percuma, wis mending kita balik gitu ya, ceritanya gitu ya. Itu bisa mengkamiri Bapak sekalian, bangsa Israel. Ya apa ini? Yang 10 ngomong bahaya kita masuk tanah perjanjian itu. Yang 2 bilang beda lagi nanti. Ya, hati-hati Bapak sekalian. Tawar hati itu bisa menular. Bisa menular.
Kita mending dekat-dekat sama orang yang seperti tipe-tipe Yosua dan Kaleb. Yang penuh ikan iman, penuh optimisme. Cara pendeteksinya apa? Deteksi orang-orangnya apa? Kalau ngomong dengan kita tuh selalu hal yang positif minimal. Betul enggak? Ya apa kabare? Wis dari dulu segini Pak. Sedopokno maneh, wis diwalak-walik tetep ngene Pak. Percuma wis. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu dengan seorang lain, ya apa kabare? Wah bro, ojo khawatir wis. Dunia bisa resesi, kita resepsi. Amin? Lo nggak mau ya resepsi? Kalau nggak amin, resesi lo nanti. Mau berteman sama yang tadi atau yang tadi itu modelnya, itu percuma. Wong itu gak bisa berubah dari dulu zaman sekarang sampai selama-lamanya. Wong ngono kayak iku wis. Maaf saya pakai bahasa Jawa dikit. Ya, hati-hati. Sakit hati atau tawar hati itu bisa menular. Yang kedua, terhadap pasangan hidup. Ini bicara soal keluarga. Kalau sudah tawar hati antara suami dan istri, walaupun masih serumah, gimana rasanya? Oh Pak, wes saya sama suami, saya sama istri gitu ya. Kayak di neraka Pak di rumah itu Pak. Tiap hari berantem, tiap hari gak cocok. Karena satu sama lain sudah mulai tawar hati. Tidak ada keharmonisan lagi. Ya, jadi Bapak sekalian, seperti saya katakan tadi itu, teh manis itu memang lebih enak daripada teh tawar katanya. Tapi hidup itu tidak semanis apa yang Bapak Ibu saudara kira. Ya, yuk jangan mau, karena efeknya tawar hati itu berbahaya. Ada lagi Bapak sekalian, terhadap pelayanan. Dan ini seringkali yang dihadapi oleh para pelayan, termasuk saya. Tawar hati itu bisa membuat saya atau Bapak sekalian males sudah. Ayo pelayanan bro, sis, kan gitu ya, bro sis. Pelayanan enggak wes lah percuma wes. Aku dari dulu pelayanan enggak pernah dianggap. Aku berdiri di depan tuh loh. Wes tak manis-manis no, senyumku tak manis-manis no, wes. Selamat datang, selamat beribadah. Enggak dianggap itu tawar hati. Ya apa? Wes males wes. Gak pelayanan wes. Loh, Bapak sekalian, Bapak Ibu kan, Bapak Ibu melayani manusia atau melayani Tuhan? Ya. Nah, yang keempat ini yang paling bahaya. Terhadap Tuhan. Terhadap Tuhan. Akhirnya apa? Dia menyalahkan Tuhan. Bangsa Israel itu seringkali menyalahkan Tuhan. Dia bersungut-sungut. Ketika baru keluar dari tanah Mesir, ya, sampai ke tepi laut, ya, di belakang ada bangsa Mesir yang mengejar, mereka sangat tadi itu cemas dan ketakutan. Mereka tawar hati, mereka sudah mulai, mau diapa ini Musa ini. Ya, dan mereka sering menyalahkan Tuhan. Tidak ada air, nyalakan Tuhan. Tidak ada makan, nyalakan Tuhan. Berbahaya Bapak sekalian. Ya, mungkin ada di antara kita yang sedang dalam pergumulan. Doa-doanya belum dijawab oleh Tuhan. Saya mau katakan, jangan tawar hati. Kalau engkau mulai tawar hati, kau akan mulai menyalahkan Tuhan. Ya, tapi mari Bapak sekalian, hari ini, jangan tawar hati. Ya, mengapa? Nah, yang pertama Bapak sekalian, Amsal 24 ayat 10 mengatakan demikian, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ini berbicara tentang apa? Kalau sudah kecil kekuatannya, tidak punya daya juang. Daya juang apa? Menghadapi kesesakan itu, menghadapi tantangan itu.
Istilahnya kalah sebelum berperang. Seperti bangsa Israel menghadapi Goliat, kalah sebelum berperang. Tapi untung Tuhan pakai Daud. Memulihkan. Yang awalnya tawar hati, itu bisa membuat dirubah oleh Tuhan lewat Daud. Menjadi kemenangan. Kalau Bapak sekalian menghadapi tantangan tawar hati, ya sudah. Bapak sekalian tidak punya daya juang. Yang kedua, dalam Yosua 1 ayat 9 dikatakan demikian, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Alasan kedua, mengapa kita jangan tawar hati? Ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Di dalam lembah kekalaman, di situ ada Tuhan? Ada Tuhan. Pemazmur Daud mengatakan, gadatan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Walaupun tetap di dalam jalan kekelaman, lembah kekelaman. Dikatakan, aku tidak takut bahaya. Tidak tawar hati, Bapak sekalian. Karena dia percaya Allah menyertai dia. Kita punya Allah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Amin. Jangan tawar hati, Bapak sekalian. Kalau engkau mulai diintimidasi oleh iblis, katakan pada iblis, iblis, ingat ya, Immanuel, Allah beserta dengan aku. Jangan mau sekalian diintimidasi. Karena kita punya Allah yang menyertai kita. Sebab itu ada perintah Bapak sekalian. Ya, yang tadi dikatakan di dalam Yosua tadi. Bukankah telah kuperintahkan? Ini bukan himbauan lagi, ini perintah. Jangan kita mau tawar hati. Dan ini diulang dalam kitab Yosua 3 kali. Yosua 1, Yosua 8, Yosua 10. Ini artinya satu hal yang penting, perintah yang penting bagi kita semua. Supaya kita jangan mau tawar hati. Artinya Bapak sekalian, mari kita bangkit dan ingat, ya, ini yang perlu kita ingat. 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Ingat ayat ini Bapak sekalian. Ya, bangkit dan ingat, kita ini diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi pencobaan-pencobaan. Dan pencobaan-pencobaan itu dikatakan oleh firman Tuhan, pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Tapi kalau engkau mulai tawar hati, Amsal mengatakan, maka kecillah kekuatanmu. Mau pilih mana? Kita perlu mengambil suatu keputusan. Jangan mau kita diintimidasi, tetapi mari kita percaya kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Yang kedua Bapak sekalian, dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9 dan ke-10, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis hanya mau kita ini tawar hati. Dia intimidasi kita. Dia ingin merebut, ya, dia ingin mencuri damai sejahtera kita. Dia ingin membunuh iman kita. Dia ingin membinasakan jiwa kita. Tapi ingat, ada Tuhan yang menyertai kita.
Dia adalah dikatakan seperti sebuah pintu, di mana setiap domba-dombanya itu bisa keluar masuk dan menemukan namanya padang rumput. Artinya, Bapak sekalian, di dalam segala pencobaan-pencobaan kita alami, tantangan-tantangan kita alami, sebesar Goliat pun, pasti ada keluar, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Dan itu menuju kepada kehidupan dalam segala kelimpahan. Kan itu janji Tuhan. Ya, mari pada siang hari ini, kita sama-sama mau perkatakan iman kita. Ya, biar iblis mendengar. Ya, biar iblis mendengar. Bahwa kita punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Mari tekan sama-sama perkataan iman ini. 1, 2, 3. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Sekarang katakan sebelah menyebelah. Ya, kalau sebelahnya pas istrinya, suaminya ya silakan katakan. Ya. Katakanlah kepada orang-orang yang tak berhati, kuatkanlah hati dan janganlah takut. Ayo, 1, 2, 3. Katakan sebelah menyebelah. Ya, ayo kuatkanlah hatimu, jangan takut. Ya, Allah akan datang. Allah menyelamatkan kamu. Ya, itu Bapak sekalian. Satu saudara harus kompak. Kita kan satu saudara, saudara dalam Kristus. Kompak ya, saling support satu sama lain. Ya, kalau ada temannya mulai tawar hati, ojo tawar hati ya. Efeknya itu kemana-mana loh nanti. Ya, kita punya Tuhan. Ya, saya undang para pemuji maju ke depan. Nah, kesimpulannya Bapak sekalian, kita ini jangan tawar hati, jangan mau tawar hati, ya. Atau kita ini tidak bisa tawar hati. Kenapa? Kan satu, Allah itu setia dan memberi kekuatan kita sehingga kita punya daya juang untuk menghadapi pencobaan-pencobaan yang biasa katanya. Yang kedua, Allah memberi jalan keluarnya. Ya, dan itu semua akan menuju kepada hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangun berdiri sekalian. Haleluya. Di hidupku ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku Tuhan. Kau teguhkan hatiku. Ya Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Baik, katakan sama-sama, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
tiada pernah. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Benar Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Sebab itu kami percaya, mulai sekarang sampai selama-lamanya, sekali Yesus tetap Yesus. Kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami, Kau Allah yang setia, Kau yang senantiasa memberikan kami jalan keluar ketika kami menghadapi persoalan-persoalan hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu tertanam hati kami, sehingga kami tidak lagi mudah untuk tawar hati Tuhan, tetapi kami kuat di dalam Engkau, iman kami teguh di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bacakan firman-Mu Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Perjamuan Kudus maju ke depan. Di depan kita ada perjamuan kudus. Sekalipun iblis sering kali membujuk kita, membohongi kita, mengintimidasi kita, masa-masa lalu, masa yang sekarang, apapun. Tapi Tuhan selalu memberi kesempatan untuk kita memiliki masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan, minum perjamuan kudus-Mu Tuhan. Tolong setiap kami supaya boleh menyiapkan diri kami baik-baik. Sebab kami tahu ada berkat yang luar biasa yang ada di dalam perjamuan kudus-Mu ini Tuhan, dengan iman. Namun juga ada hukuman yang luar biasa bila kami tidak menyiapkan diri kami. Kami tidak mau kehilangan berkat-Mu Tuhan. Engkau tolong setiap kami biar kami boleh cek diri kami masing-masing. Bukan cek orang lain, tapi cek diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan minum, Tuhan kiranya terus memberkati kami dan melindungi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang siap menerima katakan amin. Beri kemuliaan Dan hormat, ku angkat suara puji dan doaku
seperti Engkau, tiap Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saudara, di depan kita ada roti dan anggur perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini bukan rekayasa hamba-hamba Tuhan zaman dahulu. Ini adalah permintaan dari Tuhan sendiri, ya. Tuhan minta kita memperingati Dia. Dia sudah mengampuni semua dosa kita di kayu salib. Namun iblis seringkali menggoda kita. Masa lalu, masa lalu, masa lalu. Dan biar kita katakan kepada iblis, aku tahu nasibmu, aku tahu nasibmu di api neraka. Ya, Yesus mengampuni kita, bukan hanya luaran saja mengampuni, tapi Dia mengadakan transformasi hidup kita. Kita akan menjadi lebih baik, keluarga menjadi harmonis, karakter kita diperbarui hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan jemaat bangkit berdiri. Kita angkat roti di atas kepala kita. Kita baca ayat yang kita terima. Ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Silakan kita makan bersama dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Kristus. Kita sembah Dia, sembah Dia Yesus. Terima kasih, terima kasih Bapakku, Allahku, Tuhanku Yesus. Terima kasih, terima kasih. Segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu. Engkau saja yang layak dipuji, Engkau saja yang layak ditinggikan. Oh, tidak ada penyelamat yang lain selain diri-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, oh Yesus. Terima kasih Bapakku, Allahku, Rajaku. Glory Yesus. Terima kasih, terima kasih. Ya Yesus, Engkau yang memberi kemenangan demi kemenangan. Glory Yesus Tuhan. Syukur, terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan kemenangan kepada setiap kami. Biar kami terus berubah dan berubah hari lepas hari. Karena persekutuan dengan darah-Mu, persekutuan dengan tubuh-Mu membawa kebangunan rohani, pribadi demi pribadi, di dalam rumah tangga dan di dalam masyarakat sekitar kita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami terus akan memperingati diri-Mu, menyaksikan diri-Mu dalam nama Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan amin. Silakan duduk jemaat. Thank you. Sementara kita siapkan amplop persembahan, amplop persepuluhan. Ya, silakan jemaat bangkit berdiri. Amplopnya kita angkat tinggi-tinggi. Saya bacakan Maleakhi 3 ayat 10 dan seterusnya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan yang kedua adalah persembahan jemaat. Nanti Bapak Ibu akan dipandu oleh petugas yang ada di depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku.
sebagai persembahan yang mengalir di hatiku, sebagai persembahanku. Terima kasih buat persembahan perpuluhan dan persembahan mingguan. Kiranya semua tangan-tangan yang telah memberi diberkati oleh Tuhan lipat kali ganda. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan menyaksikan pengumuman gereja kita melalui Mojopahit News. Shalom, senang dapat kembali berjumpa dengan jemaat pada minggu ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan welcome to our family. Sama saya Aviola dan inilah Mojopahit News. Ibadah raya minggu depan tanggal 14 Juli 2024 akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Pada ibadah raya pertama pukul 7 pagi, kita akan dilayani oleh Pastor Andreas Anand. Dan pada ibadah kedua pukul 10 pagi, kita akan dilayani oleh Bapak Andi Anggoro. Lalu, di ibadah ketiga pukul 5 sore, kita akan dilayani oleh Pastor William Setiabuti. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Selasa hingga Sabtu pukul 5 sampai 6 pagi di rayon-rayon doa pagi yang tersedia. Doa malam diadakan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, pukul 7 malam di Aula Youth yang akan dilayani oleh Ibu Niko Wijaya. Doa puasa hari Kamis pukul 11 siang bertempat di ruang doa pagi. Kami mengundang jemaat dewasa muda untuk hadir dalam acara Nobar GPS yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul setengah 7 malam bertempat di Main Hall GBI Mojopahit. Acara ini gratis. Shalom Jumpers, Sabtu depan kita berjumpa kembali dalam jam servis. Sabtu 13 Juli pukul 5 sore bertempat di Aula Youth dan akan dilayani oleh Pastor William. See you Jumpers! Kami mengundang jemaat lansia untuk hadir dalam ibadah usia emas hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 10 pagi bertempat di Main Hall GBI Mojopahit. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Elsia Sundari. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun gereja yang ke-32 tahun, GBI Mojopahit akan mengadakan perlombaan untuk seluruh jemaat yang sudah berkomsel atau belum berkomsel. Lomba akan dilaksanakan setiap hari Selasa tanggal 9, 16 dan 23 Juli 2024 pukul 7 malam. Lomba akan diadakan antara lain sepak bola sarung, tarik tambang, gelas balon, gobak sodor, lomba pukul paku dan voli buta. Pendaftaran dibuka tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 pukul setengah 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi kontak person yang tertera. Mari seluruh jemaat, kita turut berpartisipasi untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dari gereja seperti pelayanan doa, konseling dan pastoral, atau jemaat yang rindu melayani GBI Mojopahit, jemaat dapat menghubungi pelayan Tuhan yang ada di booth depan gereja. Demikian informasi mengenai gereja kita pada minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan disiplin. Kuasamu
Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu semua diberkati firman Tuhan siang hari ini. Amin. Saya mau saya mau ingin tahu siapa di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja GBI Mojopahit. Ada? Mungkin dari Asher melihat ada jiwa-jiwa baru yang baru hadir pertama kali. Bisa didatangi, diberikan salam. Ada? Belum ada. Baik, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Semua umat Tuhan lebih lagi percaya berkat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang berkat-berkat-Mu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ya. Hari Kamis jam berapa? Nonton nobar jam 6:30. Ini berlaku untuk kita semua. Filmnya bukan kayak yang di mall, ya, filmnya film rohani. Ya, saya kalau diajak anak-anak saya, film apa? Rohani, Mam, Kristus, ya toh. Saya ikut sampai di sana balapan mobil yang apa yang tegang-tegang. Saya tidur, saudara. Tapi yang Kamis ini rohani, semua hadir. Amin. Free of charge. Ya. Mari kita membaca, menghayati pengakuan iman GBI versi singkat. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Kiranya Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kasih karunia yang melimpah. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah di dalam kasih karunia Tuhan. Anugerah dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah diberkati katakan amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.